Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mufida. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu Minmap. Minmap merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, yang akan memetakan pikiran kita yang dituangkan menggunakan citra visual dan alat-alat grafis lainnya. Minmap juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, yang berarti mengingat informasi akan lebih mudah dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan teknik pencatatan tradisional. Dengan Minmap, daftar informasi yang panjang bisa dialihkan menjadi diagram warna-warni, sangat teratur dan mudah diingat. Model pembelajaran Minmapping bisa diaplikasikan pada setiap mata pelajaran dan diharapkan akan terjadi peningkatan belajar dan berpikir sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Tidak hanya siswa yang memiliki gaya belajar visual saja yang cocok menggunakan model pembelajaran Minmapping, karena pada kenyataannya ketiga aspek, baik aspek visual, auditori maupun kinestetik, selalu dilibatkan dalam proses belajar. Menurut Doni Swadharma, sekarang ini Minmapping menjadi lebih modern dan fleksibel, sebab tidak hanya di dunia pendidikan saja yang menerapkan, tetapi sudah diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, manajemen, riset, analisis, telah menerapkannya. Bahkan karyawan, ibu rumah tangga, maupun profesi lain juga sudah menggunakan. Kemudian bagaimana jika Minmap diterapkan di SD? Proses model pembelajaran Minmapping dalam perspektif pendidikan saintifik, siswa dimulai dari model pembelajaran Minmapping yang diterapkan guru dengan dimasukkannya langkah-langkah pendekatan saintifik dalam metode pembelajaran Minmapping dalam proses belajar mengajarnya. Apalagi ini sudah memasuki kurikulum 2013 yang mana menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik menuntut siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran sebab pembelajaran tidak hanya berasal pada guru saja. Adapun cara membuat Minmap, yang pertama, letakkan posisi kertas secara mendatar. Kemudian menentukan topik materi yang akan dibuat di Minmapping. Kemudian umumnya berupa topik utama atau topik bab pelajaran atau suatu yang sedang dipikirkan. Kemudian di tengah-tengah kertas buatlah pusat Minmapping berupa gambar sentral. Posisinya berada di tengah-tengah kertas dan berbentuk gambar. Tambahkan judul untuk memperjelas. Dari pusat Minmapping, buatlah cabang utama yang memancar secara langsung. Untuk setiap cabang yang berbeda, gunakan warna yang berbeda juga. Informasi di atas cabang yang ditulis adalah kata kunci materi tersebut. Cabang utama dikembangkan dengan cabang-cabang lain berikut yang berhubungan dengan informasi cabang pusat. Usahakan gunakan warnanya sama dengan cabang utamanya. Untuk memperkuat informasi atau mengembangkan kreativitas dalam berpikir, usahakan harus selesai ditambah gambar supaya menarik. Kemudian ada implementasi Minmap. Secara garis besar, tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses model pembelajaran Minmapping adalah yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian, guru menyajikan dan menjelaskan materi pelajaran bisa melalui ceramah secara langsung atau menggunakan media pembelajaran dan juga diselingi tanya jawab. Ketiga, siswa dibagi guru menjadi kelompok-kelompok yang biasanya terdiri dari 2 hingga 4 orang. Keempat, guru menyuruh siswa memberikan suatu permasalahan dan untuk menjawabnya, guru menyuruh siswa saling berdiskusi dengan anggota kelompoknya dan bekerja sama untuk membuat Minmapping. Kelima, guru mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil Minmapping-nya secara bergantian di depan kelas. Terakhir, guru menyimpulkan pembelajaran tersebut bersama-sama dengan siswa. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman siswa, guru bisa memberikan soal latihan. Kemudian, Minmap apakah sesuai jika diterapkan di sekolah dasar?
Mind mapping juga membantu siswa membuat catatan pelajaran menjadi lebih menarik, mudah dimengerti, dan mudah diingat, serta penggunaan otak kanan dan otak kiri menjadi seimbang dan optimal. Model pembelajaran mind mapping memang sangat tepat untuk menghadapi materi pelajaran di sekolah yang banyak sekali, menjadi satu lembar rangkuman yang mudah dibaca dan menarik, supaya ketika belajar, otak bisa membentuk ingatan dan mudah untuk disimpan. Saat ujian datang, para siswa tidak perlu lagi membaca tumpukan buku, tetapi hanya rangkuman tiap bab dari buku pelajaran sekolah. Mind mapping atau peta pikiran juga sudah direkomendasikan para ahli pendidikan karena memadukan kedua belah otak. Pada tahun-tahun terakhir ini, para guru telah menerapkan peta pikiran sebagai alat belajar yang efektif. Apalagi sekarang ini sudah menggunakan kurikulum 2013 yang bertujuan menjadikan siswa menjadi aktif dan kreatif. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Jadi, dengan model pembelajaran mind mapping dalam perspektif pendekatan saintifik menjadi belajar lebih efektif, aktif, dan menghafal pelajaran juga lebih mudah. Kemudian yang terakhir, apa aja sih kelebihan dan kekurangan mind map? Kelebihan mind map yaitu dapat membantu pencatatan singkat di sekolah, kemudian meningkatkan daya ingat siswa. Mind mapping juga dapat memacu peningkatan kreativitas siswa, kemudian mind mapping membuat belajar lebih mudah saat mau menghadapi ujian. Dalam metode pembelajaran berkelompok, berpotensi memicu hanya siswa aktif yang terlibat. Terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.